Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube diriku ini, Hifzi Oir. Dan hari ini kita bakal mengenang ya masa kecil kita dulu waktu bacain manga-manga. Dan sebenarnya manga tuh banyak juga sih yang masih baca sampai sekarang. Saya juga terakhir itu baca One Piece sampai dia keluar dari Pulau Duyung. Jadi waktu pengen ke dunia baru saya selesai tuh sampai situ. Nah, hari ini saya pengen sharing nih apa aja sih komik-komik yang saya baca zaman dulu, waktu zaman SMP, waktu zaman SD, bahkan waktu saya zaman masih menjadi zigot. Enggak ya. Jadi kita mulai aja ya. Ini adalah komik-komik yang menurut saya adalah komik-komik yang sangat keren sekali ya. Karena memang saya cuma baca ini doang nih yang pengen saya sebutin ini ya. Jadi bukan kayak Bang Arya Novrianus ya yang emang referensinya banyak, mungkin dia bisa memberikan top 5 menurut dia. Tapi kalau menurut saya ini ya cuma segini doang karena yang saya baca cuma segini doang. Yang pertama saya ingat banget dulu itu waktu zaman SMP saya baca The Law of Ueki ya itu ya. Jadi ini adalah manga yang dibuat oleh Tsubasa pakai sa ya, Tsubasa Fukuchi kalau nggak salah itu namanya ya, Tsubasa Fukuchi. Jadi The Law of Ueki ini ceritanya ada dewa gitu, dewa yang mereka milih kayak 100 anak buat bertarung. Dan setiap anak ini kayak dikasih kekuatan. Nah si Weki ya namanya. Si Weki ini dikasih kekuatan bisa merubah satu benda dengan benda lainnya. Contohnya dia bisa merubah sampah jadi pohon. Jadi ada isu-isu lingkungan juga ya di komik ini. Kenapa si murid-murid SMP ini mau? Karena mereka kalau misalnya nanti menang nih si dewa ini jadi pemenang itu nanti bakal dikasih kekuatan kosong. Jadi tiap pesertanya ini boleh memilih bakatnya gitu. Boleh memilih kekuatannya gitu nanti kalau misalnya menang. Nah si Weki ini pengen orang-orang yang jahat gitu tuh nggak menyalahgunakan kekuatan yang kalau misalnya mereka menang. Makanya dia pengen jadi pemenang itu ya. Dia itu pengen jadi pemenang biar nggak ada kejahatan. Luar biasa Ueki ya. Jadi memang si Ueki ini tingkahnya tuh agak konyol ya. Sama kayak manga-manga pada umumnya gitu. Biasanya tokoh utamanya tuh konyol tapi juga heroik gitu kan. Tapi di saat-saat tertentu dia bisa bijak juga. Dan lucu juga sih. Ueki ini salah satu komik yang lucu. Tapi terus dia tuh ada lanjutannya tuh. Jadi udah selesai komiknya saya baca, terus ada lanjutannya gitu. Dan saya nggak suka tuh yang lanjutannya itu udah mulai terlalu aneh ceritanya menurut saya. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang nonton The Law of Ueki ya, boleh share di bawah ya. Gimana dulu serunya baca manga ini. Terus yang kedua komik yang dulu sering saya baca juga ya, lebih sering bacanya itu minjem sih sama teman-teman ya. Karena dulu saya buat beli komik itu nggak ada duit, jadi ya udahlah minjem aja. Karena kebetulan teman-teman saya juga punya banyak komik, buat apa beli, mendingan minjem dong. Jadi yang kedua adalah Detektif Conan. Ini pasti komik sering banget ini dibaca sama teman-teman ya, dan banyak juga yang baca ini. Ini komiknya yang nulis adalah namanya kalau nggak salah Gosho Aoyama. Jadi ceritanya tentang detektif Shinichi Kudo yang dia jadi Conan. Jadi dia dikutuk jadi kecil gitu. Bukan dikutuk ya apa ya, pokoknya jadi kecil gitu lah ya. Jadi Conan Edogawa. Terus dia ini tinggalnya sama si Ran. Terus juga Ran Mori ya, jadi cewek gitu yang suka sama Shinichi Kudo yang besar sebenarnya ya. Dia ini tinggal sama Kogoro Mori. Kogoro Mori ini bapaknya Ran Mori. Nah, jadi Kogoro Mori ini adalah detektif swasta. Dia ini suka nyelidikin kasus-kasus tertentu. Nah, si Kogoro Mori ini kadang-kadang suka sotoy gitu loh. Dia detektif swasta yang sotoy, tapi sebenarnya salah gitu semua pemikirannya. Nah, tapi dia terbantukan dengan si Conan ini. Karena Conan ini, Shinichi Kudo ini juga punya passion di dunia detektif gitu. Jadi emang dia keren juga. Scene yang paling diingat adalah kalau misalnya udah di akhir-akhir tuh udah pengen ketemu ya kan siapa pelakunya, kayaknya dikumpulin gitu kan.
Habis itu si Conannya nembakin apa dari jamnya gitu kan, ditembakin dari jamnya ke si Kogoro Mori ya, Kogoro Mori. Cuk, gitu. Terus dianya pingsan gitu. Terus dianya ngomong gitu. Ya, saya dulu kalau dagang tahu yang pakai borak. Ya, gitu ya. Maaf. 2000 years later. Terus yang berikutnya nih komik yang saya favoritin juga ya, dan cukup banyak saya baca juga dulu waktu zaman saya kecil adalah, tebak ya nih komik apa ya? Kamerun. Sorry. Ntar dikasih efek tolong bang, kalau bisa bang. Nyusahin editor ya. Udah dibayarnya kecil, kasihan dia kalau ngasih efek yang terlalu banyak ya. Nah, kenapa saya suka Dragon Ball ini? Karena seru banget sih Dragon Ball ini. Mungkin teman-teman juga pasti banyak banget ini mah yang baca komik dari Dragon Ball. Terus juga dulu kan tiap hari Minggu di Indosiar, Minggu pagi itu kita pasti nonton Dragon Ball. Tapi saya dulu Minggu pagi ada ngaji juga, jadi kadang-kadang saya suka males gitu ngaji. Lebih baik nonton Dragon Ball daripada ngaji. Ya kan, saya pokoknya kalau ngaji di hari Minggu tuh datang yang paling cepat biar ngajinya pertama. Jadi ngaji pertama saya langsung pulang nonton Dragon Ball, tinggal kredit titelnya doang, tinggal nyanyinya doang tuh. Jawabnya ada di ujung langit, kita kesana dengan seorang anak yang tampan dan juga pemberani. Itu lagu Dragon Ball ya. Nah, si Dragon Ball ini pasti tahu lah ceritanya. Jadi ceritanya Goku yang dia tinggal sendiri di gunung pasir gitu ya kan. Terus dia ketemu si Bulma ini cewek jenius gitu yang dia pengen ngumpulin 7 bola ajaib jadi buat ngabuli. Nah, kalau misalnya bisa ngumpulin 7 bola ajaib ini bisa mengabulkan permintaan gitu, naga. Jadi ada naga yang bisa mengabulkan permintaan. Tapi saya kayaknya saking panjangnya Dragon Ball, saya nggak tahu deh ending dari Dragon Ball itu apa ya. Dan sampai sekarang juga kayaknya masih berlanjut ya kan dengan seri-seri yang lainnya, ada film-filmnya juga. Nah, teman-teman juga mungkin boleh ngasih tahu saya nih ya, apa sih ending dari Dragon Ball ya? Jadi kan kalau kita nonton Dragon Ball itu kan ya gara-gara saya ngaji gitu kan, kadang minggu ini nonton, minggu depan nggak nonton, minggu depannya nonton, minggu depan nggak nonton. Jadi saya kurang tahu gitu kronologis dari ceritanya. Cuman yang pasti memang seru banget sih, kayak di awal-awal tuh kan si Goku yang pertandingan gitu loh, pertandingan sama orang-orang gitu, berantem sama berbagai macam orang gitu, seru banget tuh. Jadi kalau di komiknya itu kan apa gerakannya gitu kan cepat gitu kan, wah dia cepet sekali gitu. Pokoknya kerennya Dragon Ball. Terus yang berikutnya adalah Kung Fu Komang. Ini sebenarnya saya nggak terlalu ngikutin banget sih. Jadi Kung Fu Komang ini beda nih, dia bukan komik Jepang, tapi kalau nggak salah dia ini adalah komik Korea. Dan memang aneh banget sih, ini aneh banget. Jadi saya tuh dulu baca ini sekalian ya, komik berikutnya juga ya. Saya tuh juga dulu baca Bakabon ya kan. Wah, Bakabon tuh luar biasa aneh banget sih tuh. Itu mungkin salah satu komik yang bikin komedi saya sekarang itu bisa seaneh sekarang. Saya inget banget salah satu adegannya, kan judulnya Bakabon ya. Awalnya tuh tokoh utamanya Bakabon, tapi tiba-tiba yang jadi tokoh utamanya malah bapaknya. Bakabonnya jarang dilihatin di kartun atau di komik ya, emang luar biasa ini ya. Terus si Bakabon sama bapaknya lagi ketemu sama anjing gitu, anjing apa kucing gitu, kucing ya, lagi ketemu sama kucing gitu dari jauh kan. Terus Bakabon sama bapaknya yang bilang ke Bakabon, "Hei Bakabon, ayo kita kerjain kucing itu. Kita bilang dia pura-pura anjing gitu." Terus sama Bakabon dideketin gitu kan kucingnya, "Hei anjing, meow meow," gitu, "Hei anjing, meow meow meow, hei anjing kamu itu anjing," gitu gitu kan. Terus meow meow nangis gitu kan, meow 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 meow, "Kamu itu anjing." Terus kucing itu akhirnya dia malah menggonggong gitu, guk 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 gitu. Itu salah satu cerita yang aneh sih. Terus ada juga cerita-cerita lainnya. Bahkan saya pernah baca komiknya Bakabon itu, jadi kayak beberapa halaman itu kayak kosong gitu.
bener-bener kosong. Jadi kalau jadi ceritanya tentang kalau kita ngelakuin sesuatu terus nanti hasilnya percuma, ya udah ngapain bikin sesuatu gitu. Misalnya kayak kita mandi, kalau nanti kita kotor lagi ya buat apa mandi gitu. Nah ya pokoknya intinya kayak gitu tuh inti ceritanya. Jadi memang benar-benar komiknya itu dikosongin gitu, memang benar-benar ya. Luar biasa, sungguh filsuf ya. Nah, Bakabon ini kan aneh banget. Nah, kalau si Kungfu Komang ini dia ada ceritanya sih, nggak kayak kalau Bakabon kan kayak lepas-lepas aja ceritanya apa gitu. Tapi kalau si Kungfu Komang ini kayak ceritanya berjalan gitu. Seingat saya. Tapi memang saya nggak seberapa ngikutin sih kalau Kungfu Komang. Kungfu Komang ini ada tokonya, saya inget banget ada babi gitu. Nah, babi ini ceritanya dia nggak bisa ngomong, tapi dia selalu nulis gitu loh, selalu nulis di kertas gitu. Maksud saya kan kita kalau baca komik kan ya sama aja gitu ya, sama aja baca itu ya dia sebenarnya ngomong. Jadi kalau baca juga ya baca gitu. Emang aneh aja sih komik Kungfu Komang ini. Dan yang terakhir nih, komik yang banyak sekali dibaca oleh orang-orang yang ada di seluruh dunia dan teman-teman juga pasti tahu ya, yaitu komik neraka, siksa neraka. Enggak dong, bukan dong. Tapi tahu kan komik siksa neraka itu yang gambarnya nggak pakai baju gitu. Saya dulu ngeliat itu waktu kecil malah ngeliatin gambar-gambar ya seneng. Astagfirullahaladzim. Tapi itu parah sih, ngeri banget sih itu komik siksa neraka ya. Ini mungkin anak-anak zaman sekarang nih yang banyak ngelawan orang tua ya. Itu gara-gara zaman sekarang nggak ada komik siksa neraka ya kan. Kita nonton kartun ya paling kartun Nusa ya. Kartun Nusa bagus tapi tidak mengancam gitu ya kan, tidak memberikan ancaman yang luar biasa kepada anak-anak. Kalau anak zaman dulu tuh kita udah diancam gitu kalau ngelawan orang tua. Ininya ditusuk besi gitu di sininya. Kita takut gitu, dulu tuh zaman dulu takut. Anak zaman sekarang ya enggak, nyanyi-nyanyi doang gitu. Ngajarinnya pakai video-video Cocomelon ya kan, tentang Hill on the Bus gitu-gitu kan, ngajarin tentang sopan santun, excuse me, sorry. Kalau dulu kita diajarinya kuping ditusuk gitu kan, perut ditusuk gitu. Jadi kita takut kita membuat dosa itu, takut dulu zaman dulu ya. Nah enggak, bukan komik itu ya, bukan komik neraka ya, tapi komik Tatang Es, tahu nggak yang bukan Tatang Es, tapi tahu ya komik Tatang Es itu komik yang pocong gitu, yang pocong tapi si Bagong gitu-gitu, nanti ada pocong dangdutan gitu-gitu, pokoknya aneh-aneh banget. Saya pernah baca judulnya Pocong Dangdutan, nanti mungkin bisa dikasih lihat nih gambarnya ya sama editor saya di sini ya. Ada tuh banyak pokoknya, teman-teman kalau misalnya yang lahir tahun 2000-an mungkin nggak tahu nih komik Tatang Es. Tapi bukan itu ya komik favorit saya yang terakhir. Komik favorit yang terakhir saya adalah One Piece. One Piece nih banyak sekali dibaca sama orang-orang ya. Ini saya kalau baca One Piece tuh jadi kadang-kadang tuh saya bisa ngikutin banget gitu. Dibanding nonton animenya ya, saya nonton animenya saya suka. Tapi kalau ketika baca itu kan kita kayak punya imajinasi sendiri gitu ya kan. Jadi kadang-kadang saya tuh bisa bener-bener ikut gitu suasana dari ceritanya. Kadang-kadang bisa seru sendiri gitu kan. Saya tuh biasanya dulu di kamar gitu kan, kadang-kadang saya jerit gitu, wow gitu. Terus kadang-kadang juga kalau misalnya lagi adegan-adegan sedih itu saya bisa nangis, beneran bisa nangis. Terus juga kalau misalnya kan One Piece itu kan lucu banget ya kan, itu kalau ketawa saya bisa ketawa banget sih. Luar biasa emang One Piece ini ya. Jadi memang ketika baca One Piece tuh kita kayak diaduk-aduk gitu loh. Dan biasanya kan masalah dulu tuh masalah, terus nanti di endingnya perang, bener-bener perang yang besar gitu kan, perang-perang yang besar, terus selesai perangnya, nanti mereka lanjut lagi ke perjalanan mana gitu, terus dapat temen lagi, terus dapat musuh baru lagi. Pokoknya keren banget sih One Piece sih. Dan banyak banget kayak hal-hal kebijaksanaan yang didapat dari One Piece itu sih. Kayak si Luffy misalnya, dia selalu bisa membuat musuhnya jadi temen dia gitu. Keren banget sih emang One Piece ini. Eiichiro Oda, respect banget. Saya tuh terakhir pokoknya saya baca One Piece itu adalah si Luffy dan teman-temannya itu keluar dari Pulau Duyung. Jadi dia pengen ke dunia baru gitu. Abis itu saya udah tuh, dan saya penasaran banget pengen baca One Piece lagi. Semoga abis ini bisa baca ya. Dan
Kebetulan kaos yang A sedang membuka open pre-order untuk penjualan kaos manga. Itu ada kaos siapa ya? Luffy, jadi Luffy gitu, ada kaos Luffy gitu. Dan juga ada beberapa kaos lainnya yang bisa di pre-order. Ada 3 kaos yang best seller banget. Boleh teman-teman membelinya dan pre-order ya. Pre-order di nanti linknya saya taruh di bawah, atau pengen infonya lebih lengkap langsung aja cek Instagram yang A, karena cuma sampai tanggal 20 Juni. Jadi video ini misalnya hari ini diedit, besok tayang, dan itu cuma ada 2 hari kesempatannya. Dan memang ini kaos ini adalah kaos yang sangat best seller sekali. Dan oh iya, ini kaos yang akan yang akan di restock angkatan terakhir. Jadi bakal di restock di terakhir kali dengan warna yang ini. Tapi kemungkinan besok-besok juga masih ada. 2000 years later. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan pre-order, langsung aja hubungin Instagramnya @yengaid. Nanti juga saya kasih linknya di bawah ya. Langsung aja order ya. Nah, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Ya, ada nggak sih manfaatnya, nggak tahu juga ya. Yang pasti saya di akhir-akhir tadi ya emang pengen jualan sih sebenarnya bikin video ini. Saya jujur aja sih teman-teman ya. Walaupun video ini viewernya tidak seberapa, yang penting saya bisa menyelipkan promo-promo itu. Nah teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton. Kalau misalnya kamu juga punya cerita dulu, baca manga apa sih atau komik apa sih yang lain, misalnya kamu nggak baca komik Jepang, komik Indonesia kamu nggak baca, misalnya kamu baca komik negara-negara Skandinavia, boleh langsung aja ceritain di komen bawah ya. Terima kasih buat teman-teman, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.